Ini adalah tanggapan dari Kasita terkait banyaknya kepala desa yang terlibat dalam pengurus partai politik. Banyaknya kades dan perangkat desa. Terkait desa itu terlibat politik praktis itu gimana Pak? Jadi gini ya, kita punya Perbup 56 2021 yang sudah diundangkan 1 Oktober 2021. Itu diundangkan sudah, berarti sudah berjalan, sudah berlaku. Nah, di dalam Perbup itu ada klausul yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa. Jadi aparatur pemerintah desa ini ada kepala desa dan perangkat desa. Belum diatur BPD. Nah, itu dilarang mengikuti kampanye. Itu dalam pertama satu itu kampanye entah presiden, legislatif maupun pilkada itu dilarang. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua itu sebagai pengurus parpol. Itu jelas itu termasuk dalam pelanggaran berat. Gitu. Sanksinya Pak? Nah, untuk sanksi ini sebetulnya kita namanya aturan berjalan itu mesti tidak langsung tes gitu ya, kita kita jatuhkan sanksi atasan langsung itu menjatuhkan sanksi. Biasanya ada pemanggilan, dia pemeriksaan dulu, kemudian ada teguran 1, 2, 3. Ketika ini tidak diindahkan, nanti ada sanksinya bisa pemberhentian sementara atau sampai pemberhentian sampai definitif pemberhentian, karena pemberhentian sementara ini kan 3 bulan ya. Itu ketika tidak diindahkan lagi lah, itu nanti bisa jadi sampai pemberhentian definitif. Pak, mungkin ada upaya-upaya dari Tapam sendiri Pak terkait masalah seandainya ada sejumlah kepala desa atau perangkat desa yang terlibat. Yang jelas kita sampaikan ya, namanya aturan itu kan sudah di JDIH itu sudah jelas ya, bisa diakses manapun, masyarakat download bisa. Kemarin di akhir tahun 21 kita juga menyampaikan hard copy-nya Perbup 56 itu kepada desa, semua desa mendapatkan, dengan harapan ini dari aparatur pemerintah desa ini bisa membaca, melihat apa saja sih, apa yang menjadi kewajiban saya, apa yang menjadi larangan-larangan untuk saya, itu pun harus sudah bisa melihat, membaca itu, memahami. Nah, ketika ini ada yang miss, ada yang melanggar dan sebagainya, ada yang mungkin melanggar bisa jadi tidak tahu atau sengaja atau enggak, ini kewajiban kita untuk mengingatkan gitu. Pak, secara otomatis Pak, untuk laporan itu kan sudah disebarkan ke semua desa gitu. Nah, secara otomatis kan kalau itu dilakukan kayak proses penindakan atau penjatuhan hukuman. Nah, itu kan nggak bisa dijustifikasi Pak tadi. Ya sebetulnya kita butuh namanya kita harus pemeriksaan ya. Ada berita acara pemeriksaan dulu, seperti kasus-kasus terdahulu kita panggil, klarifikasi pertama, klarifikasi kedua, nanti ada pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan kita rekomendasi ke atasan untuk ini teguran 1, 2, 3, baru nanti mungkin pemberhentian sementara, dan tadi langkahnya seperti itu. Jadi tidak langsung terus gitu, karena sampai melanggar kita langsung gini, tidak seperti itu, pasti Pak, ada step-stepnya. Aturan yang Bapak sebutkan tadi, Perbup atau yang itu, sebelumnya sudah disosialisasikan ke desa-desa atau belum Pak? Karena banyaknya, menurut kacamata kami, pandangan kami, itu banyak kepala desa yang belum paham bab itu Pak. Itu sebetulnya Perbup 56 itu kan penyempurnaan ya dari Perbup sebelumnya. Isinya itu tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, hanya ada beberapa yang
penambahan-penambahan di sana sini ada penambahan-penambahan. Nah, untuk larangan tadi itu masih mengacu pada yang lama. Jadi aturan ini sudah saya rasa sudah familiar ya untuk kepala desa yang mungkin sebelum 21 gitu. Tapi kalau 21 ke sini mungkin masih taraf belajar, membaca dan sebagainya. Ini yang perlu kita sampaikan lewat camat. Mungkin camat akan menyampaikan kepada kepala desa masing-masing. Itu ranahnya seperti itu. Jadi dalam hemat kami, setelah pelantikan kepala desa itu kan biasanya ada diklat ya. 2021 itu kan ada pelantikan kepala desa baru. Ya. Kemudian ada diklat oleh Tapem dulu. Tapem juga enggak, Tapem sendiri yang menyampaikan, ada inspektorat, ada dispermat, semua diundang menjadi narasumber. Nah, ini saya rasa ini sudah sampai sana. Pesan itu sudah sampai sana. Nah, 56 terbit di Oktober itu sebagai penyempurnaan saja. Isinya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Saya rasa sudah bisa mengetahui. Kalau kita cermat oh iya saya tidak boleh ini, saya harus begini, nanti sanksinya seperti ini, saya rasa sudah. Berarti kalau seandainya ada kepala desa yang sengaja terlibat dengan partai politik ini, berarti kan ada unsur sengaja gitu. Ada aturan sudah ada, Pak. Bisa jadi sengaja, bisa jadi enggak. Itu tergantung. Makanya butuh klarifikasi itulah. Klarifikasi itu kita butuhkan ke yang bersangkutan. Kan ada istilah asas praduga tak bersalah. Nah, itu yang harus kita junjung ya. Kita junjung, kita sebetulnya sampean ini salah. Salahnya di mana Pak ini. Oh, saya enggak tahu Pak, misalkan seperti itu. Oh, saya memang Pak, saya ingin, nah itu lain lagi, nanti kan masing-masing step itu ada. Kalau itu harus mengundurkan diri juga, hanya mau terlibat politik koalisi. Itu bisa jadi mengundurkan diri jika dia ngondeli itu tadi ngondeli kepengurusan, ngondeli dia berpolitik, itu ngondeli silakan. Kita enggak pernah mesti itu hak dia untuk mengundurkan diri. Kan pemberhentian enggak bisa karena sanksi, karena pengunduran diri, karena meninggal dunia. Berarti terancam, mungkin ada ancaman sampai dipecat Pak? Kemungkinan besar bisa, karena ini disiplin berat. Suaka Indonesia TV ya.